video pembelajaran dengan Bapak Adi. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Oke, pertama kali kita bahas tentang pengertian relasi dan fungsi. Yang pertama kali Bapak bahas adalah pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lain. Jika relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contoh, himpunan A anggotanya adalah 0, 1, 2, 5 dan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan 6. Relasi dari himpunan A ke B dapat kita definisikan misalkan dengan relasi 1 kurangnya dari. Nah, bagaimana kita menyatakan relasi suatu himpunan atau dua himpunan? Nah, menyatakan relasi dua himpunan itu dapat kita nyatakan dengan 3 cara. Ya. Cara yang pertama adalah dengan diagram panah. Bagaimana bentuk diagram panah? Kalian lihat di situ. Ya. Ada 2 lingkaran yang lonjong, itu menunjukkan himpunan ya. Kemudian ada panah-panahnya menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana 0 kita hubungkan dengan 1 karena 0 adalah 1 kurangnya 1. 2, 1 kita hubungkan dengan 2 karena 2 adalah 1 kurangnya dari 1. Jadi A adalah 1 kurangnya dari B. Begitu dan seterusnya. Lalu cara yang kedua adalah dengan diagram kartesius. Sebagaimana kalian telah mempelajari sistem koordinat kartesius, maka diagram kartesius kita gunakan untuk menyatakan suatu relasi atau fungsi. Ini seperti ini, di mana himpunan A atau daerah asalnya, himpunan A kita letakkan pada sumbu X, sedangkan himpunan B atau daerah hasilnya atau daerah kawannya kita letakkan pada sumbu Y. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan cara yang ketiga, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, sebagaimana kita membuat sistem koordinat di mana pasangan berurutannya adalah angka-angka pada sumbu X diletakkan sebagai di awal, kemudian angka-angka pada sumbu Y diletakkan di yang kedua, yaitu kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan yaitu 0,1, 1,2, 2,3 dan 5,6. Baik, relasi sudah jelas anak-anak. Kita lanjutkan dengan fungsi atau pemetaan. Bagaimana pengertian dengan fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu tidak boleh kalian menyatakan pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q dan lain-lain boleh. Itu hanya salah satu contoh saja. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Saya ulangi, setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Hanya himpunan A yang kita perhatikan ya, B tidak perlu kita perhatikan. Contohnya gimana? Contohnya kita lihat di sini. Ya, di situ tampak setiap anggota himpunan A mempunyai satu pasang dengan anggota himpunan B. Kita tidak memperhatikan apakah B punya 2 pasang, tidak, tetapi
Kalau fungsi atau pemetaan hanya memperhatikan bahwa setiap anggota himpunan H punya satu pasang di B. Itu. Lalu ini bagaimana contoh bukan pemetaan? Kita lihat di situ. Nah, contoh yang kedua itu bukan contoh. Kenapa? Karena tidak semua anggota himpunan A, ya, tidak semua anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota himpunan B. Ada satu yang tidak punya anggota. Ada satu yang tidak punya anggota himpunan B. Ada lagi anak? Apa kira-kira? Ya, betul, ada satu anggota A yang mempunyai dua pasang di B. Padahal aturannya setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu. Jadi maka diagram panah yang kedua adalah bukan pemetaan. Baik, kita lanjutkan dengan pengertian domain, kodomain, dan range. Kalian lihat diagram panah berikut. Tampak himpunan A adalah 0, 1, 2, 5, B 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang dinamakan dengan domain atau daerah asal? Daerah asalnya adalah 1, 2, 5. Lalu daerah kawannya mana? Daerah kawan adalah B, yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Daerah hasilnya mana? Daerah hasil adalah anggota B yang punya hubungan dengan anggota A, yaitu hanya 1, 2, 3, dan 6. Itu yang disebut ring. Jadi tidak semua ring, tidak semua kodomain menjadi ring. Jelas anak-anak? Oke, itu sudah jelas. Baik, kita lanjutkan. Menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Ada rumusnya anak-anak. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah banyaknya anggota himpunan B pangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Demikian juga banyaknya fungsi dari B ke A, ya kita balik aja. Banyaknya anggota himpunan A kita pangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Baik, contoh. Ya, banyaknya himpunan A 1, 2, 3, 4. Ya, 3 ya, 4. Kemudian banyak anggota himpunan B adalah 3. Lalu banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B berarti banyaknya anggota B pangkat 3, yaitu 3 pangkat 4. Ini salah nih pangkatnya ya. 3 pangkat 4 berapa? 81 ya. 3 pangkat 4 81. Itu bukan 34 anak-anak, tapi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian banyaknya himpunan yang mungkin dari B ke A, ya A pangkat banyaknya anggota A pangkatkan B, yaitu 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa anak? Betul, 64. Oke, kita lanjutkan. Notasi, rumus, dan grafik fungsi linear. Fungsi linear itu fungsi yang tidak berpangkat. Fungsi linear dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b, di mana f nama fungsi, x anggota daerah asal, ax plus b adalah bayangan dari x. Rumus fungsi linear:
fx sama dengan ax plus b, di mana x variabel dari fx dan fx ada nilai fungsinya. Contoh, suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan x tambah 1 dengan daerah asal x sama dengan 0, 1, 2, dan 5. Buatlah tabel himpunan pasangan berurutannya. B. Gambarlah grafiknya. Bagaimana solusinya? Kita lihat pada x itu sama dengan 0, 1, 2, dan 5. Nilai fungsi x kita hitung dulu. Kalau x sama dengan 0, maka x nya kita ganti dengan 0. Jadi f0 berarti x nya kita ganti 0, maka 0 tambah 1 hasilnya 1. Jika x sama dengan 1, x nya kita ganti 1, ya, f1, maka 1 tambah 1 2. Jika x sama dengan 2, maka f2 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu yang terakhir, x sama dengan 5, berarti fx itu f5, maka x nya kita ganti dengan 5, maka 5 tambah 1 jadi 6. Tabelnya kalian lihat di situ ya. Sudah baik, kita lanjutkan. Nah, tabelnya sudah jelas, himpunan pasangan berurutannya juga sudah jelas ya. 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan 5 dengan 6. Lalu grafiknya kalian gambar dengan kertas berpeta di situ, di mana daerah asalnya kita letakkan di sumbu x dan daerah hasilnya atau ringnya kita gambar di sumbu y, atau daerah kawannya di sumbu y, daerah hasilnya juga di sumbu y. Baik, berikutnya adalah grafik fungsi kuadrat. Nanti kita bahas pada bagian yang kedua. Saya kira cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan tugas peserta didik. Tugas peserta didik nomor 1, diketahui himpunan ya. Sudah jelas, nggak perlu saya jelaskan lagi. Lalu tugas peserta didik 2, saya kira juga sudah jelas. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kalian gunakan persamaan untuk menentukan di mana FA sama dengan 11, berarti nanti kamu buat persamaan 2x sama dengan 5 itu sama dengan 11 ya. X nya kamu ganti dengan A, nanti A pasti ketemu. Saya kira cukup sekian untuk bagian pertama, maka kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang kedua, yaitu relasi dan fungsi bagian kedua. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya dan semoga sukses.